Rahasia di balik pertumbuhan ekonomi Cina yang mengagumkan. Selama lebih dari 4 dekade terakhir, Tiongkok telah berubah dari negara agraris miskin menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Transformasi ini bukanlah hasil dari kebetulan atau semata-mata keberuntungan geografi, melainkan buah dari strategi jangka panjang, reformasi struktural yang berani, serta determinasi politik yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang mengagumkan merupakan perpaduan kompleks antara kebijakan pragmatis, pembukaan diri terhadap dunia luar, serta pengelolaan internal yang disiplin. Artikel ini akan mengupas secara mendalam rahasia-rahasia di balik lompatan besar ekonomi Tiongkok dari era Deng Xiaoping hingga masa kepemimpinan Xi Jinping, dengan menelisik faktor-faktor fundamental yang menopang pertumbuhan tersebut. Reformasi ekonomi, titik awal kebangkitan. Kebangkitan ekonomi Tiongkok dimulai secara resmi pada akhir dekade 70-an, tepatnya setelah Deng Xiaoping meluncurkan kebijakan reformasi dan keterbukaan pada tahun 1978. Pada masa itu, Tiongkok masih merupakan negara tertutup dengan sistem ekonomi terpusat ala sosialis, di mana negara mengendalikan seluruh produksi, distribusi, dan konsumsi. Namun, Deng melihat bahwa model ini tidak mampu menghasilkan kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, ia memperkenalkan serangkaian kebijakan reformasi ekonomi yang merevolusi cara pandang negara terhadap pasar dan kepemilikan. Reformasi pertama yang dilakukan adalah dalam sektor pertanian melalui sistem tanggung jawab rumah tangga, Household Responsibility System. Dalam sistem ini, petani diberi kebebasan untuk mengelola lahan mereka sendiri dan menjual hasil panen ke pasar setelah memenuhi kuota negara. Hasilnya luar biasa. Produksi pangan meningkat tajam dan pendapatan petani melonjak. Keberhasilan ini menjadi bukti awal bahwa insentif pasar bisa lebih efektif daripada sistem komando negara. Setelah sektor pertanian menunjukkan hasil positif, reformasi diperluas ke sektor industri. Pemerintah mengizinkan pembentukan perusahaan milik kolektif dan swasta kecil di kota-kota. Perlahan tapi pasti, sektor non-negara mulai berkontribusi signifikan terhadap PDB nasional. Selain itu, pemerintah juga menciptakan zona ekonomi khusus, Special Economic Zones atau SEZs, seperti di Shenzhen, Zhuhai, dan Xiamen, di mana investasi asing diberi perlakuan khusus, termasuk pajak rendah dan regulasi yang lebih longgar. Kebijakan ini menjadi katalis pertumbuhan industri manufaktur yang kemudian menjadi tulang punggung ekonomi Tiongkok. Strategi industrialisasi dan ekspor berorientasi. Salah satu elemen paling penting dalam pertumbuhan ekonomi Tiongkok adalah strategi industrialisasi yang berorientasi ekspor. Pemerintah secara sistematis mendorong pembangunan industri padat karya seperti tekstil, elektronik, dan mainan, yang sesuai dengan keunggulan komparatif Tiongkok, tenaga kerja murah dan melimpah. Produk-produk ini diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke pasar global, terutama ke Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Untuk mendukung strategi ini, pemerintah Tiongkok juga melakukan investasi besar-besaran dalam infrastruktur, jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan listrik yang memungkinkan distribusi barang secara efisien. Transportasi barang dari pabrik di pedalaman ke pelabuhan di pesisir menjadi lebih cepat dan murah, meningkatkan daya saing produk-produk Tiongkok di pasar internasional. Di sisi lain, kebijakan nilai tukar mata uang yang dikelola secara hati-hati juga turut membantu. Yuan Tiongkok selama bertahun-tahun dipertahankan dalam nilai yang rendah terhadap dolar Amerika, yang membuat produk ekspor Tiongkok relatif lebih murah dan kompetitif di pasar global. Praktik ini memang menuai kritik dari negara-negara barat, tetapi sangat efektif dalam mendorong surplus perdagangan dan akumulasi cadangan devisa, peran negara dan kapitalisme yang dikendalikan. Meskipun Tiongkok membuka diri terhadap kapitalisme pasar, negara tetap memainkan peran sentral dalam mengarahkan jalannya perekonomian. Konsep yang digunakan adalah sosialisme dengan karakteristik Tiongkok, yakni kombinasi antara mekanisme pasar dengan kendali negara yang ketat dalam sektor-sektor strategis. Perusahaan-perusahaan milik negara, BUMN, tetap mendominasi sektor energi,
perbankan, telekomunikasi, dan transportasi. Pemerintah menggunakan BUMN sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial nasional, termasuk menciptakan lapangan kerja, menjaga kestabilan harga, dan membangun infrastruktur strategis. Selain itu, peran Partai Komunis Tiongkok (PKT) tidak bisa dikesampingkan. Dalam sistem ini, PKT menjadi aktor politik sekaligus ekonomi. Partai tidak hanya mengatur kebijakan nasional, tetapi juga mengendalikan struktur internal perusahaan besar, baik publik maupun swasta. Ini memberikan kestabilan dan koordinasi yang tinggi, meskipun juga menimbulkan kekhawatiran tentang efisiensi dan transparansi. Investasi infrastruktur, mesin pertumbuhan internal. Salah satu ciri khas ekonomi Tiongkok adalah tingginya tingkat investasi dalam infrastruktur. Negara ini setiap tahun mengalokasikan proporsi besar dari anggaran nasional untuk membangun jalan tol, jalur kereta cepat, bandara modern, dan jaringan listrik berskala besar. Dalam waktu kurang dari 3 dekade, Tiongkok telah memiliki sistem transportasi paling maju di dunia. Pembangunan infrastruktur ini bukan hanya proyek fisik, tetapi juga menjadi strategi ekonomi. Dengan membangun infrastruktur, pemerintah menciptakan permintaan domestik, menyerap tenaga kerja, dan membuka akses ekonomi ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi. Ini juga memperkuat konektivitas antara kota-kota besar dengan daerah pedalaman, menciptakan ekosistem industri dan logistik yang terintegrasi. Contoh yang paling mencolok adalah pembangunan kota-kota baru di sekitar Beijing, Shanghai, dan Shenzhen, yang secara bertahap menjadi pusat inovasi dan teknologi tinggi. Kota seperti Hangzhou telah menjelma menjadi Silicon Valley-nya Tiongkok berkat infrastruktur digital dan transportasi yang sangat maju. Transformasi teknologi dan inovasi. Memasuki abad ke-21, Tiongkok tidak lagi puas hanya menjadi pabrik dunia. Pemerintah mulai mendorong transformasi ekonomi dari manufaktur murah ke industri bernilai tambah tinggi, termasuk teknologi, bioteknologi, dan kecerdasan buatan. Strategi ini tertuang dalam inisiatif Made in China 2025 yang bertujuan menjadikan Tiongkok pemimpin global dalam bidang teknologi mutakhir. Investasi besar-besaran dilakukan dalam bidang riset dan pengembangan R&D, dengan Tiongkok kini menjadi negara dengan belanja R&D terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Pemerintah juga mendukung startup teknologi melalui insentif pajak, dana ventura negara, dan kebijakan proteksi pasar domestik. Perusahaan-perusahaan seperti Huawei, Tencent, Alibaba, dan ByteDance, pemilik TikTok, telah menjadi simbol keberhasilan transformasi ini. Mereka bukan hanya raksasa domestik, tetapi juga pemain global dalam teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan e-commerce, modal sosial dan budaya kerja. Selain faktor ekonomi dan kebijakan, ada elemen sosiologis yang tak kalah penting, etos kerja masyarakat Tiongkok. Budaya kerja keras, disiplin, dan penghargaan terhadap pendidikan telah menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Istilah 9-9-6, bekerja dari pukul 9 pagi hingga 9 malam selama 6 hari seminggu, adalah cerminan semangat kerja ekstrem yang dihidupi oleh banyak pekerja muda di sektor teknologi. Selain itu, sistem pendidikan yang kompetitif dan selektif telah menghasilkan jutaan insinyur, ilmuwan, dan profesional muda yang menjadi tulang punggung transformasi digital Tiongkok. Universitas-universitas top seperti Tsinghua dan Peking telah menjadi pusat riset dan inovasi global. Globalisasi dan inisiatif jalur sutra baru. Tiongkok juga sangat aktif dalam inisiatif global untuk memperluas pengaruh ekonominya. Inisiatif Sabuk dan Jalan, Belt and Road Initiative (BRI), adalah contoh ambisi geopolitik sekaligus ekonomi, yang bertujuan menciptakan jaringan perdagangan dan infrastruktur global yang dipimpin oleh Tiongkok. Melalui proyek ini, Tiongkok menanamkan modal di berbagai negara berkembang, membangun pelabuhan, jalan, dan rel kereta, sekaligus membuka pasar baru bagi ekspor Tiongkok. Dengan BRI, Tiongkok tidak hanya memperluas pengaruhnya,
tetapi juga mencari saluran untuk mengekspor kelebihan kapasitas industri dalam negeri. Banyak proyek infrastruktur BRI menggunakan baja, semen, dan mesin buatan Tiongkok, menciptakan permintaan eksternal untuk industri yang tengah melambat, tantangan dan koreksi arah. Meskipun keberhasilan Tiongkok dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat mengesankan, negara ini tidak kebal terhadap tantangan. Ketimpangan pendapatan, krisis properti, utang perusahaan yang menggunung, hingga tekanan geopolitik dari Amerika Serikat merupakan beberapa ancaman serius. Untuk itu, pemerintah mulai melakukan koreksi arah. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, fokus pembangunan kini mulai beralih dari pertumbuhan kuantitatif ke kualitas pertumbuhan. Kampanye kemakmuran bersama, common prosperity, digencarkan untuk menekan kesenjangan sosial. Sektor properti yang terlalu spekulatif mulai dikendalikan. Ekonomi digital mulai diatur dengan lebih ketat untuk menjaga stabilitas dan menghindari monopoli. Pelajaran dari negeri tirai bambu. Perjalanan ekonomi Tiongkok memberikan banyak pelajaran berharga bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kunci utama keberhasilan Tiongkok adalah kemampuan untuk menggabungkan perencanaan jangka panjang dengan fleksibilitas kebijakan pasar, serta dukungan politik yang konsisten. Tiongkok tidak hanya mengandalkan kekuatan ekonomi pasar, tetapi juga menggunakan instrumen negara untuk mengarahkan dan mengoreksi pasar ketika diperlukan.